bisa membantu kita gitu loh. Jadi yang membuat bertahan adalah lingkungan yang benar-benar, karena dari awal kita masuk sampai dengan kita lulus itu kita selalu bersama ya. Jadi membentuk suatu kekeluargaan yang asik gitu loh, yang enjoy. Jadi bikin kita nyaman gitu loh. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya Habib Al-Fahri di Spasi, serial podcast akuntansi IP. Podcast ini harapannya dapat menyediakan informasi yang bisa digunakan teman-teman calon mahasiswa baru dalam menjawab keraguan-keraguan yang mereka hadapi, yang salah satunya adalah dalam memilih perguruan tinggi atau jurusan. Buat yang baru gabung sama kita, silakan dicek episode kita yang lain dengan pembahasan yang nggak kalah menarik. Dan terus untuk episode kali ini, kita akan bahas apa nih? Nah, kita bakal sharing tentang pengalaman salah satu alumni IP Accounting UII dan bagaimana sih pengalaman beliau di IP Accounting membentuk beliau jadi orang yang seperti sekarang ini. Mari kita sambut langsung aja Mbak Novida Helen Putri. Halo Mbak Novi. Halo Mas, selamat sore berarti ini ya Mas ya? Oh, di Mbak Novi sore, di kita masih siang. Iya, kebetulan saya di Halo, NTB Mas, jadi saya sore ini sekarang gitu. I see. Gimana Mbak Novi kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Gimana Masnya kabarnya? Mbak Novi boleh? Alhamdulillah saya juga baik. Mbak Novi, sebelum kita mulai, boleh kenalin dirinya dulu nggak nih? Oh ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novida Helena Putri, biasa dipanggil Helen. Saya merupakan lulusan IP Accounting 2012 dan saya saat ini bertempat tinggal di Nusa Tenggara Barat, lebih tepatnya di Kabupaten Sumbawa. Dan saya merupakan salah satu dosen di Universitas Teknologi Sumbawa jurusan akuntansi. I see. Oh, berarti panggilannya Mbak Helen ya, Mbak, ya, bukan Mbak Novi biasanya? Iya. Oke, siap. Bisa dipanggil Helen. Mbak Helen, kita mungkin masuk ke pertanyaan-pertanyaan pertama nih. Tapi nanti saya pengen tanya-tanya juga tentang gimana sih kerja atau hidup di Sumba, yang kayaknya enak gitu, seru, banyak tempat wisatanya. Kita masuk ke pertanyaan pertama dulu. Mbak Helen, kenapa sih awalnya pilih jurusan akuntansi dan akhirnya memantapkan pilihan di IP Accounting UII? Aku agak panjang lebar ya ini ceritanya ya. Nggak apa-apa, silahkan. Oke. Dulu tuh aku orangnya agak saklek banget. Jadi pengennya itu selalu pengen yang negeri. Ya, karena dulu aku dari SD, SMP, SMA itu aku selalu negeri. Jadi aku pengen kuliah pun aku juga pengen yang negeri gitu. Cuman memang ternyata rezekiku bukan di negeri. Kemudian terus untungnya papa saya juga orangnya aktif gitu ya. Jadi kita lihat nih mana swasta yang kira-kira memang akreditasinya bagus. Terus habis itu kita lihat juga outputnya gimana gitu. Kebetulan ada beberapa saudara saya, itu dia lulusan akuntansi UII jugaan. Terus dia juga outputnya itu juga bagus banget gitu. Saya nggak usah sebut ya sebagai apa, cuma dia outputnya tuh bagus gitu. Nah dari situ saya mulai tertarik nih. Terus habis itu saya mulai searching kan. Terus saya mulai apply untuk akuntansi UII gitu. Kebetulan saat itu saya keterima dan pada saat itu ternyata saya baru tahu kalau misalnya ada program internasional gitu. Awal-awalnya sih kayak ragu gitu. Aduh, berat nggak ya gitu masuk di program internasional gitu. Tapi ternyata saya ikut serangkaian tesnya dan pas itu alhamdulillah ya, nggak butuh lama gitu tesnya, alhamdulillah lancar gitu, saya bisa langsung masuk dan saya lihat-lihat lagi ternyata, saya pelajari lagi ternyata IP Accounting gitu, outputnya tuh bagus-bagus banget gitu, jadi saya merasa nggak percuma gitu, tiba-tiba saya nyelonong masuk gitu di international program gitu Mas. Oh, berarti awalnya dari reguler ya Mbak ya? Terus ada opportunity. Mbak Helen malah sadar opportunity ini bisa dibilang opportunity ketika udah masuk gitu ya, ketika udah di UI baru sadar kayak, wah ini kayaknya international program tuh layak untuk dicoba gitu. Iya, bener banget. Jadi dulu awal daftar tuh kepikirannya ya, saya pengen masuk akuntansi tuh ujung-ujungnya saya cuma pengen jadi akuntan gitu ya. Tapi saya nggak tahu pengen akuntannya jadi di mana gitu.
Maksudnya di perusahaan mana gitu. Itu awal mimpi saya gitu. Cuman ketika saya sudah masuk di akuntansi, terus saya kenal international program gitu ya, kayak ini sebuah peluang gitu loh. Peluang untuk saya kayaknya kalau saya masuk international program, saya bisa berbeda dari yang lainnya gitu. Saya bisa lebih luas gitu loh. Apa jangkauan saya gitu loh. Jangkauannya mungkin saya dikasih kesempatan untuk kerja di luar gitu loh. Pemikiran dulu kan, saya dapat kerja di luar dan sebagainya, saya kan sudah ada bekal gitu. Jadi waktu pas itu saya kepikiran bahwa ambil aja deh, daripada kalau misalnya saya nggak ngambil-ngambil, saya takut sama ketakutannya saya sendiri gitu kan. Saya berperang sama ketakutan sendiri, malah setakutnya saya nggak maju-maju gitu. I see. Nah, waktu Mbak Helen mencoba untuk apply ke IP ini, Mbak Helen tahu nggak sih bakal kuliah dalam berbahasa Inggris itu, Mbak? Tahu. Nah, itu Jadi gimana Mbak dulu Helen menghadapi ketakutan yang tadi Mbak Helen ceritakan? itu benar-benar challenging ya di awal pada saat saya memilih untuk IP atau enggak, itu benar-benar challenging karena memang basically saya baik dari SD, SMP, SMA itu saya kan di negeri semua kan, dimana kalau negeri kan speaknya kan pasti pakai bahasa Indonesia gitu. Terus tiba-tiba saya tertarik untuk masuk international program, itu benar-benar challenging buat saya, tapi kayaknya ini adalah peluang yang besar gitu. Jadi saya merasa bahwa ayolah di-push aja gitu. Kita belajar, mau belajar akuntansi, belajar bahasa Inggris, kan kalau misalnya kita bisa dapat dua-duanya, why not gitu kan. Jadi saya walaupun itu challenging gitu, walaupun itu benar-benar menantang dan saya merasa awalnya agak ciut gitu ya, cuman karena saya tipe orang yang suka dengan tantangan dan hal baru, jadi saya istilahnya berani ambil resiko gitu. Nah, setelah Mbak ngerasakan itu gitu, setelah Mbak Helen masuk ke IP, apa sih yang Mbak rasakan dan how can seorang Mbak Helen yang awalnya negeri-negeri terus-terusan gitu dan sekarang udah masuk IP bertahan gitu, Mbak? Jadi aku cerita dulu ya. Dulu waktu pas zamannya aku di IP, lingkungannya tuh asik banget. Jadi banyak hal dan banyak suatu hal yang baru itu aku pelajari di sana. Baik dari speak English-nya, nggak cuma di kelas loh speak English-nya. Jadi dulu ada ketentuan speak English itu harus di gedung IP tuh baik sesama rekan gitu ya, ataupun sesama dosen, staff akademik. Staff akademiknya tuh kita juga harus speak English gitu. Ini adalah suatu hal yang menarik gitu loh. Tapi apa yang membuat saya bertahan, karena orang-orang yang ada di lingkungan IP itu adalah orang-orang yang saling menghargai gitu. Maksudnya gimana? Kita maklum gitu loh. Satu sama lain tuh bahasa Inggrisnya itu maksudnya nggak semuanya bagus gitu. Ada yang bagus, ada yang sedang lah bahasa Inggrisnya. Ada yang mungkin memang jelek kalau dari segi speakingnya, ya. Ada juga mungkin speakingnya tuh udah yang luar biasa banget nih. Nah, kita ini kenapa kita bisa bertahan, karena kita saling menghargai, kita istilahnya kita dibantu sama satu sama lain gitu loh. Mbak, kalau misalnya maunya kayak gini, speaknya tuh harusnya gini nih, tap gitu. Terus kalau misalnya di kelas gitu, dosen kan semua speak English ya, nggak ada yang bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya kita nggak paham, kita tanya ke rekan aja, teman sekelas, ini maksudnya gimana sih? Untung teman sekelas kita pun juga kayaknya tuh bisa membantu kita gitu loh. Jadi yang membuat bertahan adalah lingkungan yang benar-benar, karena dari awal kita masuk sampai dengan kita lulus itu kita selalu bersama ya. Jadi membentuk suatu kekeluargaan yang asik gitu loh, yang enjoy. Jadi bikin kita nyaman gitu loh. Ini ceritanya Mbak Helen ini sangat relate banget ya sama pengalaman kuliah saya waktu dulu. Emang bener ya Mbak, ya berarti supportive environment untuk belajar, toleransi terhadap kemampuan yang, dan kita tuh saling mendukung gitu. Bahkan ketika misalnya kita nggak bisa, yang lain tuh menguatkan kita untuk kamu bisa kok, dan ngasih tahu kayak ini yang benar, ini yang harus kita lakukan segala macam. Itu juga yang saya rasakan dulu ketika kuliah. Nah, iya bener banget. Mbak Helen boleh tahu nggak selama kuliah ini berapa lama kemarin?
Saya 2012 sampai saya mulai sidang tesis itu 2016 akhir Pak ya kalau nggak salah. Saya mau terus kemudian saya wisuda 2017, berarti ya mungkin sekitar berapa itu? Tahun lah kalau untuk masa belajar ya, saya bilang. 4,5 ya kalau nggak salah, paling 4,5 tahun kalau nggak salah, kurang lebih. Iya, kalau overall secara DIP-nya 4,5, tapi mungkin kalau belajarnya 4 tahun nggak sih Mbak? Iya, betul. Emang 4,5. Nah, selama 4,5 tahun ini, Mbak Helen, apa sih pengalaman yang paling berkesan dari Mbak Helen ketika berkuliah di IP, Mbak? Pengalaman yang paling berkesan tuh banyak banget ya kalau ditanya ya. Kalau misalnya pengalaman itu, yang pertama kalau misalnya speak English itu loh, tadi yang saya sudah tanya, saya sudah bilang gitu ya. Saya sudah bilang bahwa kalau misalnya di IP itu habitnya tuh udah beda banget gitu. Kita speak English dimanapun, kapanpun, dan itu di lingkungan IP bersama teman-teman, kemudian staff dan dosen dan lain sebagainya gitu. Terus banyak hal yang saya dapatkan dari IP gitu. Dulu waktu pas zaman saya ada yang namanya OMT. Nggak tahu, sekarang masih ada? Ada, saya kemarin juga ikut kok, enak banget. Nah, itu asik loh. Itu asik banget. Kalau misalnya kita masuk international program, itu kita akan ngikutin 2 OMT pas zaman saya. Tapi saya sedihnya saya cuma bisa ikut 1 pas itu. Yang kedua saya nggak bisa ikut. Cuman dari OMT itu, kegiatan OMT itu saya mendapatkan begitu banyak pengalaman yang luar biasa yang bekalnya itu bisa saya rasakan sampai dengan saat ini gitu. Jadi banyak banget pengalaman yang saya terima dari IP Accounting UII, nggak cuma dari segi habitnya, dari segi lingkungannya yang kekeluargaan luar biasa. Terus kemudian yang ketiga adalah dari segi pengalaman dalam membentuk diri kita gitu. Kayak tadi misalnya dari OMT, itu benar-benar membentuk diri kita menjadi pribadi yang mandiri, kemudian yang istilahnya mampu memecahkan masalah, dan itu benar-benar enjoy banget saya di IP Accounting pada masa lalu itu. Oh, berarti environment IP yang ada, saya kira hanya ada di masa saya, itu berarti juga ada dari dulu berarti ya Mbak, turun-temurun kayaknya. Environment yang suportif, yang sangat bisa dibilang friendly untuk kita yang belajar bersama ini gitu. Iya Mas. Dulu pas zaman saya tuh nggak cuman ada OMT ya, banyak juga organisasi-organisasi waktu pas zaman dulu gitu. Dan memang karena kita nggak begitu banyak ya muridnya gitu. Pada saat itu saya muridnya sekelas cuma berapa ya? Saya sedikit lupa, nggak begitu banyak gitu. Dan itu benar-benar membentuk kita bekerja, istilahnya kita satu sama lain itu enjoy gitu. Jadi kayak di misalnya OMT kan dia outbound management training kan. Jadi di outbound ini kita benar-benar berasa banget kekeluargaannya gitu loh. Kita sama-sama bekerja, kemudian bisa memecahkan masalah bersama, dan itu benar-benar pengalaman yang luar biasa gitu yang saya dapat dari IP Accounting UII gitu. I see. Oke, speaking of which nih Mbak, tadi kan Mbak Helen sempat bilang tentang organisasi yang ada di IP. Nah, Mbak Helen ini ketika kuliah ikut organisasi atau tipikal kuliah dan pulang gitu Mbak? Ini adalah hal yang paling saya sedihkan ya. Saya adalah tipe kupu-kupu ya Mas ya. Saya kuliah pulang. Karena saya dulu adalah tipe kekeluargaan. Saya senang banget pokoknya bersama keluarga saya. Apalagi di rumah itu ada ponakan-ponakan saya. Saya tuh paling hobi gitu pulang kuliah itu saya langsung pulang. Dan ini adalah sesuatu yang saya sesali gitu. Yang sangat saya sesali. Kenapa, Mbak? Karena organisasi-organisasi yang ada di IP itu ternyata oke-oke banget, dan itu benar-benar membentuk karakter kita gitu. Contohnya misalnya ada salah satu organisasi yang saya sesali nih, saya dulu nggak join gitu. Mungkin sekarang nggak tahu masih ada apa nggak. IP Buddy masih ada nggak IP Buddy? Saya itu angkatan terakhir kayaknya. Oh, udah nggak ada lagi sekarang? Sekarang Buddy itu lebih kembalikan ke prodi masing-masing. Saya juga kurang begitu paham sih, soalnya terakhir saya lulus itu udah jarang saya megang Buddy itu Mbak. Ya,
Boleh Jadi diceritain dikit nggak, Mbak, IP Buddy itu apa? Saya nggak begitu, karena saya nggak ikut dalam organisasi, saya nggak terlalu paham Oh iya ya. juga ya. Tapi saya, yang saya tahu kalau IP Buddy itu adalah kita kita memperkenalkan budaya-budaya gitu. Kita memperkenalkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia gitu kepada masyarakat-masyarakat asing atau anak-anak yang kuliah di UII, tapi anak-anaknya ini adalah mahasiswanya ini adalah orang asing gitu. Betul. Ini kan adalah suatu hal yang sangat menyenangkan dan pengalaman yang luar biasa kan, karena kita bisa berkomunikasi, kemudian kita bisa berinteraksi sama orang yang memiliki beda latar belakang, kemudian beda pendapat, beda bahasa gitu loh. Nah, ini adalah hal yang saya sesali, kenapa saya dulu nggak ikut ini gitu loh. Padahal ini adalah organisasi yang luar biasa loh, membentuk diri kita menjadi orang yang open minded gitu. Menjadi orang yang open minded terhadap suatu perbedaan gitu kan. Nah, kalau misalnya besok kalian misalnya tertarik nih masuk IP accounting gitu ya, buat rekan-rekan yang lihat nih, kalau bisa kalian maksimalkan deh, kalian kalau bisa tuh ikut organisasi sebanyak mungkin gitu, karena ini benar-benar bisa menambah value kalian gitu. Jangan kayak saya yang kuliah pulang. Wah, Mbak Helen aja seorang yang kuliah pulang sekarang bisa sukses jadi dosen gitu loh. Apalagi yang lain gitu. Maksud saya kayak it doesn't have to be ikut organisasi nggak sih, Mbak? Semua orang tuh bakal sukses dengan jalannya masing-masing gitu. Karena tiap orang, menurut saya ya, tiap orang itu punya destininya masing-masing ya, punya keberuntungannya masing-masing ya, kayak gitu. Kadang ada yang cuman dari misalnya ya, nggak mesti ikut organisasi, tapi dari kita beradaptasi sama orang, kita sudah bisa membentuk pribadi diri kita gitu kan. Cuman kalau misalnya ada organisasi, mungkin kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih well lagi, lebih bagus lagi gitu loh, ya kan? Yep. Mm-hmm. Lebih bisa menjadi memecahkan masalah gitu loh, lebih mudah dalam memecahkan masalah gitu, menjadi orang yang mandiri gitu. Oke, Mbak Helen. Terkait ini kan organisasi nih. Nah, salah satu kegiatan anak IP yang bisa diikutin lainnya adalah international exposure, international student mobility gitu, Mbak. Nah, Mbak Helen tuh dulu ada apa aja sih kegiatan-kegiatan zaman dulu yang membuat Mbak Helen bisa keluar negeri, atau mungkin Mbak Helen pernah ikut kegiatan itu? Dulu saya pernah join, sebelumnya saya bilang bahwa saya belum pernah nih join internasional ke luar negeri itu untuk hal yang berbau seperti seminar ataupun student exchange, itu saya belum pernah. Dulu saya pernah pengalaman keterima untuk IASEC. IASEC, ya, dulu saya keterima IASEC dalam sekali tes dulu. Dia IASEC-nya masih di salah satu universitas ya, yang buka cuma kalau nggak salah satu aja pas itu, salah satu universitas di Jogja. Kemudian saya ikut tes gitu, terus saya alhamdulillah pada saat itu lulus. Cuman hal tersedihnya adalah gini, jadi saya sudah keterima nih di salah satu negara, kalau nggak salah itu 2 negara, saya Poland sama Italia kalau nggak salah. Cuman pada saat itu saya nggak jadi berangkat karena kebetulan kakak saya yang baik kakak saya maupun kakak ipar saya itu sama-sama ngambil S2 di Switzerland. Dan dua-duanya itu berbekal dengan beasiswa gitu. Nah, terus pada saat saya mau berangkat ternyata beasiswa kakak saya dan kakak ipar saya tuh nggak keluar sudah beberapa bulan gitu. Jadi mau nggak mau karena mereka harus cover semuanya, baik dari pendidikannya, kuliahnya, kemudian dari living cost-nya semuanya. Jadi orang tua saya itu mau nggak mau harus mengeluarkan kocek yang lebih dalam lagi untuk membantu mereka gitu. Alangkah nggak etisnya gitu kalau misalnya pada saat
hal-hal kayak gitu, pas lagi genting kayak gitu, saya malah minta-minta untuk saya mau berangkat ke sini gitu, gimana nih? Nah kan agak nggak etis gitu ya. Jadi saya mengundurkan diri pada saat itu dan saya tidak melanjutkan lagi. Cuman ada rekan saya yang pada saat itu bareng nih sama saya itu akhirnya tetap berangkat. Jadi kasihan itu teman saya tuh sendirian jadinya nggak jadi sama saya gitu. Dari satu jurusan juga itu Mbak temannya? Itu kakak senior saya sama kalau nggak salah akuntansi juga deh. Oh itu ya pengorbanan Mbak Helen ya untuk kakak-kakaknya. Sangat mulia sekali Mbak Helen ini. Luar biasa. Mbak, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih mungkin. Sekarang Mbak Helen kan udah berapa tahun ya semenjak lulus, berarti 6 tahun ya kurang lebih ya? Iya, 5,5 tahun lah kurang 2017. lebih. Ya. Nah, setelah 5,5 tahun ini berjalan menghidupi kehidupan realita gitu ya Mbak ya. Mbak Helen merasa nggak sih, ada nggak sih andil IP Accounting UI dalam membentuk pola pikir Mbak Helen? Ada banget ya. Dari IP Accounting UII ini saya belajar yang namanya menjadi orang yang open minded gitu. Saya menjadi orang yang memiliki pemikiran terbuka. Terbuka dalam hal apa? Jadi dalam hal perbedaan salah satunya. Saya dulu waktu pas kuliah itu ketemu dengan berbagai macam orang yang berbagai macam background gitu ya, baik dari sukunya, bahasanya gitu. Terus habis itu dari segi tingkah lakunya gitu ya. Contohnya kayak misalnya saya kan kalau dari suku Jawa kan lebih halus ngomongnya ya. Mungkin kalau dari suku lain misalnya Sumatera dan sebagainya itu kan agak lebih keras gitu ya. Jadi dari IP Accounting ini yang kuliah saya selama 4 tahun ini, saya belajar bahwa saya harus menjadi orang yang open minded gitu. Saya harus bisa menghargai perbedaan gitu. Terus habis itu saya juga saya belajar untuk bisa menerima kritik dari IP Accounting. Dari mananya belajarnya gitu. Karena waktu saya kuliah itu banyak dosen yang mengajarkan kita untuk belajar presentasi, ya. Dimana kalau presentasi gitu, apalagi kan pakai bahasa Inggris ya, agak sulit kan. Itu banyak banget nih jajaran dikasih pertanyaan, kritik dan sebagainya. Nah dari situ saya belajar bahwa kritik-kritik ini tuh membangun saya gitu loh. Dan ini terbawa loh sampai sekarang gitu. Terbawanya gimana? Jadi saya kebetulan kan saya dari Jawa nih. Terus tiba-tiba saya harus move ke Sumbawa nih ya, Nusa Tenggara Barat, kabupaten. Dan ini kan beda ya, beda dari segi bahasa. Bahasanya beda loh, Jawa sama Sumbawa nih beda. Kemudian dari segi tingkah perilakunya pun juga beda. Kalau yang saya bilang tadi Jawa lebih kalem. Kalau NTB Sumbawa ini dia lebih belak-belakan gitu loh orangnya gitu. Nah, saya merasa bahwa pola pikir yang saya dapatkan di IP Accounting UII ini benar-benar saya rasakan gitu pada saat ini gitu. Pada saat yang saya memang harus beradaptasi, pindah ke daerah yang lebih kecil gitu. Yang daerah yang lebih berbeda dengan habit saya gitu. Dan saya alhamdulillah ya, setelah saya pindah ini, saya tidak ada masalah gitu loh. Saya enjoy, saya bisa menerima dengan apapun yang terjadi di Sumbawa ini, baik dari segi perilaku orangnya, baik dari segi bahasanya, dan saya menghargai itu gitu. Jadi menurut saya IP Accounting ini dari hal-hal kecil aja itu udah bisa membentuk kita itu menjadi pribadi yang lebih dewasa ya, lebih dewasa, kemudian pribadi yang bisa lebih menghargai gitu. I see. Ini ceritanya Mbak Helen ini sangat relate banget sama saya. Kalau kata saya sih ya, ini IP ini secara nggak langsung memaksa kita untuk bisa beradaptasi. Karena ketika di reguler mungkin kita harus berpindah-pindah, berganti-ganti teman. Di IP ini kita temannya itu aja selama 4 tahun sampai 5 tahun bahkan ya. Jadi mau nggak mau harus adaptasi ya Mbak ya. Iya, jadi harus yang istilahnya awalnya, ya kita harus membiasakan lah. Oh, misalnya kita tahu teman kita tuh kurang gimana gitu sama kita, ya udah terima aja gitu.
terima aja, Yes. ambil aja baiknya. Kalau misalnya memang ada buruknya ya udah, terima ya, anggap aja lah berlalu, jangan diambil hati lah istilahnya kayak gitu. Enjoy aja. Mungkin di awal-awal agak culture shock kali ya Mbak ya, kayak Iya kok gini sih benar sih. ngomongnya gitu. Tapi itu lagi karena value yang udah kita dapetin, jadi kita bisa berpikir lagi nih gitu, bisa berpikir lagi, ya kalau misalnya saya kayak tinggal di Sumbawa nih ya, saya mau nggak mau kan memang harus tinggal di Sumbawa nih, jadi saya harus merubah. Karena nggak mungkin kan kita menuntut orang-orang sini yang untuk berubah sesuai dengan keinginan kita, kan nggak mungkin. Jadi kita yang harus merubah pola pikirnya. Kita harus bisa lebih open minded, kita harus bisa lebih menghargai satu sama lain. Itu yang betul-betul terasa dari yang saya dapatkan di IP Accounting. Ya, agility-nya tuh apa ya, versatility-nya kita tuh sangat-sangat dapat di STEM, sangat-sangat terasah di situ. Belum lagi kalau kita misalnya ada teman atau misalnya students yang exchange dari international citizenship itu ke kita, itu culture-nya tuh udah bukan Indonesia lagi tapi antar negara. Iya, bener banget. Itu makanya saya bilang bahwa kalau misalnya dulu saya menyesali nggak ikut IP Buddy itu. Karena kan di IP Buddy kita bisa lebih pengalamannya lebih luas gitu loh. Karena ketemunya sama orang yang berbeda banget dari culture kita gitu. Betul. Saya ngerasain itu sih Mbak. Nah, untuk sum up ini Mbak, jadi soft skill dan hard skill apa sih yang Mbak Novi udah dapetin selama kuliah di IP ini? Bisa diceritain dikit? Kalau soft skill-nya banyak ya. Soft skill yang saya rasa saya dapatkan itu tentu saya menjadi orang yang mandiri gitu. Mandiri, banyak banget hal yang saya dapatkan di IP Accounting yang membentuk saya menjadi pribadi yang mandiri. Kemudian saya menjadi pribadi yang mampu bekerja sama, ya. Karena di IP Accounting dulu setiap kuliah tuh banyak banget loh kegiatan yang memang mengharuskan kita kegiatannya berkelompok gitu. Mau nggak mau kan kita harus bekerja sama ya. Nah ini membentuk saya menjadi orang yang mampu gitu bekerja di dalam orang lain gitu. Jadi mampu bekerja sama gitu. Terus habis itu yang paling saya rasakan itu adalah saya memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih benar-benar terasa lah. Karena gimana ya? Kalau misalnya kita di accounting biasa gitu ya udah kita belajar dengan bahasa Indonesia, ya udah gitu aja gitu. Sedangkan kalau di IP Accounting nggak cuman akuntansi aja yang kita pelajarin gitu. Kita harus belajar yang namanya bahasa Inggris gitu. Dan bahasa Inggrisnya nih bukan tertulis aja loh, tapi speaking loh. Ya kan? Kalau misalnya kita speaking berarti kan mau nggak mau kan apapun kegiatannya, presentasi, apapun kegiatan misalnya kayak kita berkomunikasi dengan orang yang seperti misalnya dosen dan sebagainya, itu mau nggak mau kan kita harus percaya diri gitu loh. Kita harus bisa percaya diri. Nah, IP Accounting ini benar-benar membentuk saya menjadi orang yang percaya diri, mampu untuk bisa berbicara di depan umum, mampu berbicara untuk bisa mencurahkan apa yang ada dalam hati saya gitu. Dan ini benar-benar terasa banget sampai dengan saya bekerja saat ini gitu. Saya menjadi orang yang percaya diri di depan umum gitu. Itu yang soft skill. Kalau yang hard skill itu banyak banget. Kalau hard skill itu yang pertama of course ya bahasa Inggris ya. Saya mampu menambah value di bahasa Inggris saya gitu. Speakingnya saya kelihatan banget berubah gitu. Dari yang zamannya SMA itu, kayak apa ya, nggak ngerti lah pokoknya. Dari masuk ke IP Accounting itu saya benar-benar berubah drastis banget gitu. Kemudian yang kedua adalah pada saat saya kuliah di IP Accounting dulu ya, itu udah banyak banget software yang dipakai untuk pembelajaran akuntansi. Nggak cuma Excel ya, ada SPSS, ERP itu juga ada, ERP sistem tuh udah ada gitu. Jadi saya banyak banget belajar, kemudian saya juga belajar ini Mendeley juga, saya belajar Mendeley dan dan berbagai macam software gitu, dan ini benar-benar kepake sampai dengan saya saat ini gitu, ya.
Dan pokoknya masih banyak lagi lah hard skill dan soft skill yang nggak bisa saya kasih tahu, bukan nggak bisa saya kasih tahu, nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang jelas saya merasa bahwa memang apapun value yang saya dapatkan dari IP accounting itu benar-benar membentuk saya saat ini gitu, menjadi orang yang lebih sukses gitu dari sebelumnya loh ya. Iya, dibanding versi kita yang sebelumnya gitu. Iya, Berarti jelas. Mbak Novi, Mbak Novi tadi kan udah kerja, terus udah ngerasakan value-value ini, berarti itu sangat menunjang dunia karir Mbak Novi nggak sih selama jadi dosen ini? Of course, benar-benar menunjang ya, baik dari segi hard skill, soft skill, kemudian pola pikir pun itu benar-benar membuat saya apa namanya menjadi istilahnya apa ya, saat ini kan saya dosen ya, menjadi dosen yang memiliki pemikiran yang open minded gitu ya. Jadi kalau misalnya kita apa namanya kita ikut ke kiblat Jawa gitu ya, dimana kalau kuliah itu kan harus yang namanya saklek gitu. Kadang kan kayak gitu ya, harus dituntut murid-muridnya tuh harus sesuai dengan keinginan dosennya gitu ya. Nah, ketika saya pindah ke NTB, Nusa Tenggara Barat ini, Kabupaten Sumbawa ini, saya dituntut untuk bisa sama-sama mengembangkan kampus gitu loh. Jadi saya harus menjadi dosen yang mampu untuk bisa mengembangkan kampus ini bisa menjadi kampus yang istilahnya nasional lah. Nasional tuh maksudnya setara lah dengan kampus-kampus nasional yang ada gitu. Nah, dengan poin-poin soft skill dan hard skill dan juga pola pikir saya yang saya dapatkan dari UII itu benar-benar saya apply di kampus saya saat ini dan alhamdulillah selama saya mengajar saat ini murid-murid saya benar-benar enjoy gitu loh bekerja gitu bareng sama saya gitu. Dan mereka merasa bahwa mereka tidak perlu dituntut untuk yang betul-betul apa sih namanya harus perfeksionis gitu. Jadi mereka dituntut untuk yang setidaknya mereka harus paham bahwa kita nggak bisa dengan apa namanya semudah itu sesuai dengan kiblat yang ada di Jawa, tapi kita harus bisa setidaknya sesuai dengan standar yang ada di Jawa gitu. Jadi mereka paham dan mereka enjoy dengan apapun yang bekal yang saya miliki selama saya mengajar saat ini gitu. Nah, ini berarti Mbak Novi ini belajar dari tempat yang terbaik gitu, belajar dari dosen-dosen IP accounting, terus sekarang jadi dosen akuntansi gitu di tempat lain dan menyebarkan cara yang sama gitu ya Mbak ya? Iya, yang saya senang adalah gini, mungkin banyak orang berpikiran bahwa memang untuk mencari kerja itu harus di tempat yang bagus gitu ya. Dulu saya berpikirannya gitu loh, untuk mencari kerja tuh harus di tempat yang bagus. Ternyata pada saat saya sudah mengalami kehidupan saya selama ini, kemudian saya sudah tinggal di kabupaten gitu ya, dan saya belajar menjadi dosen di salah satu universitas di sini, tepatnya Universitas Teknologi Sumbawa. Saya belajar bahwa ternyata lebih apa ya, lebih bermakna untuk bisa bekerja di suatu tempat yang memang dia itu masih bertumbuh gitu. Jadi kita sama-sama membangun. Jadi kita menjadi bagian dari perusahaan itu sampai perusahaan itu mungkin bisa menjadi perusahaan atau menjadi universitas yang dia tinggi kalangannya dan itu rasanya benar-benar satisfying loh ya. Jadi kita tahu prosesnya gitu. Nah ini yang saya alami sekarang. Saya benar-benar mengalami bahwa ternyata karena universitas saya kan karena dia di kabupaten ya. Jadi untuk mencapai ke level baik nasional ataupun internasional gitu. Dan saya menjadi bagian dari kampus ini itu sungguh-sungguh menyenangkan gitu loh. Karena saya berarti memiliki kontribusi yang nyata gitu. Contohnya seperti itulah. I see, oke. Mbak Helen, ada nggak alasan lain selain yang tadi Mbak Helen baru ceritakan? Alasan lain setelah Mbak Helen lulus dari accounting, terus sekarang pengen jadi dosen?
Alasan lainnya gini, jadi kedua orang tua saya dan kakak saya itu adalah sama-sama background-nya adalah pengajar. Kedua orang tua saya adalah guru, terus kakak saya dan kakak ipar saya adalah dosen. Kakak saya yang perempuan itu dosen UI juga loh Mas, FE dia Mas, Fakultas Ilmu Ekonomi, namanya Ibu Andika Rida Ayu Perdana. Tahu nggak? Enggak. Mungkin kalau yang Kita pada kan tahu di ya. IP terus. Ya, hari ini pada saat ini dia sedang menempuh S3 di Barcelona. Nah, jadi karena background keluarga saya adalah pengajar gitu, jadi dari dulu sebenarnya saya itu sudah disuruh nih, dituntut sama keluarga saya buat udahlah jadi dosen aja gitu, jadi dosen aja. Awalnya nggak tertarik, saya tertariknya mau jadi akuntan karena katanya kalau akuntan tuh banyak duitnya, gitu katanya. Tanya. Tapi terus saya lihat pengalaman dari kakak saya. Kakak saya itu dia menjadi seorang dosen itu ternyata nggak terlalu berat gitu. Nggak terlalu beratnya tuh gimana? Karena dia bisa balancing nih baik antara pekerjaan rumah sama pekerjaan kantor. Jadi nggak yang saklek dari pagi sampai sore, terus kemudian sorenya malamnya tuh masih bawa kerjaan ke rumah, dan terus habis itu paginya harus berangkat lagi dan sebagainya, itu enggak. Jadi saya lihat pengalaman kakak saya dan itu benar-benar enjoy banget dia mengerjakannya itu. Dia bisa tetap fokus sama keluarganya, tapi dia juga bisa berkarya gitu loh. Berkarya menjadi seorang dosen. Nah, dari situ saya mulai tertarik nih, untuk menjadi seorang dosen. Caranya gimana? Jadi setelah saya lulus dari IT Accounting, saya cuman butuh waktu 3 bulan apa 4 bulan, saya langsung lanjut sekolah lagi. Jadi saya udah nggak kepikiran untuk cari kerja lainnya gitu. Saya udahlah fokusin aja untuk menjadi seorang dosen, dan alhamdulillah memang rezeki saya untuk menjadi seorang dosen walaupun memang tidak di universitas yang bagus gitu. Tapi ini pun universitas yang saya ambil sekarang ini bagus banget juga. Tapi mungkin memang belum setara. Tapi akan insya Allah ya menjadi setara Optimis gitu ya. Amin. Amin. Setara dengan UII ya. IP Accounting UI. Iya dong. Oke, Mbak Helen, ini mungkin salah satu pertanyaan penutup ya. Ini kalau Mbak Helen dikasih kesempatan lagi untuk balik ke IP sebagai mahasiswa, aktivitas apa yang ingin Mbak Helen lakukan lagi? Apa ya aktivitas yang mau saya lakukan lagi? Mungkin balik lagi ke yang tadi. Saya ingin mengikuti banyak organisasi yang ingin saya lakukan. Kayak tadi IP Buddy saya pengen ikut, kemudian mungkin kalau misalnya saya dikasih kesempatan lagi, saya ingin menjadi panitia dari berbagai macam acara ya, karena IP Accounting itu banyak banget loh acaranya, dan acaranya tuh fresh banget gitu. Cuman aku pas itu nggak tahu kenapa ya nggak kepikiran untuk ikut, dan itu benar-benar saya sesalin banget gitu. Ini yang pengen saya, kalau misalnya saya dikasih kesempatan untuk berubah, saya pengen banget ikut hal-hal kayak gitu, karena saya bisa belajar beradaptasi, saya bisa belajar bekerja sama, saya bisa dapat banyak value dari hal-hal tersebut gitu. Oleh karena itu, saya sih berharapnya buat mahasiswa atau mahasiswi atau calon mahasiswa-mahasiswi yang mau masuk IT Accounting gitu ya, ubah deh pola pikir kalian, jangan deh kupu-kupu gitu, manfaatin kesempatan kalian gitu loh. Karena mungkin aja loh ya dari IP Accounting ini kalian masuk nih bisa melahirkan atau bisa membuat kalian mungkin bisa jadi presiden, kan kita nggak tahu juga ya. Dimana kalau jadi presiden dan sebagainya kan perlu bekal yang luar biasa gitu. Nah, bekal-bekalnya itu dapat dari mana? Ya dapat dari pengalaman kalian. Pengalamannya juga dari mana? Ya dari organisasi, dari mungkin ikut dalam panitia-panitia yang ada kegiatan-kegiatan apapun di IP dan sebagainya. Jadi manfaatkanlah peluang yang ada. Jadi biar kalian itu bisa membentuk atau bisa membuat pribadi kalian itu menjadi lebih baik lagi gitu. I see. Oke. Thank you Mbak Helen atas sharing-sharingnya. Oke guys, jadi itu dulu buat episode kita kali ini tentang pengalaman Mbak Helen ketika kuliah di IT Accounting UII.
dan sharing pengalaman beliau on how IP accounting UI shape her into someone that currently she living in. Nah, Mbak Yes. Helen, sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan nggak ke pendengar kita nih? Oke, saya mau bilang terima kasih banyak buat semuanya yang udah denger podcastnya hari ini. Semoga untuk kalian calon-calon IP accounting gitu, kalian bisa tertarik nih untuk masuk karena memang IP accounting ini seru banget gitu. Nggak cuma dapat dari ilmunya, tapi kita dapat dari kekeluargaannya, dari pengalamannya, kemudian dari bahkan soft skill-nya dari segi bahasa dan semuanya itu benar-benar terasa banget di IP accounting. Terus untuk kalian-kalian yang memang sudah masuk dalam IP accounting, jangan sampai kalian lewatin segala organisasi dan segala kegiatan yang ada di IP accounting karena semuanya itu sangat oke dan bisa membentuk kalian menjadi lebih baik lagi. Oke, itu aja Mas. Baik, terima kasih banyak Mbak Helen untuk sharing-sharingnya kali ini. Udah bergabung sama kita Iya. dari awal. Makasih banyak udah nyempatin juga. Semoga Makasih banyak bermanfaat ya Mas. untuk Ya, kita semua. sehat-sehat selalu ya. Oh iya, terima Iya. kasih juga saya ucapkan buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Jaga terus kesehatan, protokol kesehatannya jangan kendor. Maaf juga kalau misalnya ada salah kata ya di Iya, beberapa saya juga podcast minta episode maaf kalau ada terakhir. salah kata ya. Oke Mbak ya, kita akhiri podcast hari ini. See you guys on the very next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.